Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGB Angkatan 10 Kota Surabaya, kelas 340B, akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Bu Guru akan melaksanakan coach. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Iya, siap. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coach ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Yang kedua, Bu, ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi dalam coach ini? Yang secara spesifik ingin saya observasi ini pada bagian yang memberikan pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Jadi mampu memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya nantinya. Ya, yang ketiga, Bu Nurli, pertanyaan berikutnya adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam pelaksanaan coach? Indikatornya yang ingin saya kembangkan Ya, dikembangkan adalah si kuncinya ini mampu menceritakan masalahnya dengan terbuka, jadi bisa ditemukan identifikasi masalahnya dengan baik, dan ini nantinya dia bisa menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Baik, ya, Bu Nurul, saya persilahkan untuk melaksanakan coach ini. Semangat, semoga akan menjadi satu hal yang menjadi pemecah dari masalah itu. Iya. Dilanjutkan untuk coachnya. Ya, siap. Sinta, Selamat siang Bu Nurul. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? kabarnya baik sekali Ibu. Tapi Alhamdulillah. sedikit ada kebingungan. Kebingungan. Oke, monggo diceritakan lebih lanjut terkait kebingungan yang Bu Sinta alami. Ya, jadi gini Bu, di sekolah kami ini dulu kan memang ada kelas sumber, di mana kelas sumber ini menjadi wadah anak-anak untuk anak-anak inklusi dapat belajar mengembangkan potensinya. Tapi untuk tahun ini, semester ini, memang anak-anak ABK ini harus masuk di kelas reguler. Nah, kebingungan saya bagaimana cara mengatur, memanage, memberikan metode pembelajaran yang baik agar bisa anak-anak ini antara reguler dan ABK memiliki kebutuhannya bisa sama untuk anak-anak ABK dan reguler. Jadi yang saya pahami, Bu Sinta mengalami kebingungan karena awalnya di sekolah Bu Sinta ada kelas sumber ya untuk anak-anak yang inklusi, namun sekarang sudah bergabung dengan siswa yang reguler ya. Nah, ini bingungnya bagaimana memanage dengan menyesuaikan dengan anak-anak yang reguler ya. Bagaimana semua kebutuhan mereka bisa terlayani dengan baik, gitu nih. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan apa Bu terkait masalah tersebut? Yang sudah dilakukan, anak-anak dibiasakan untuk beradaptasi ya, otomatis anak-anak sudah bergabung di kelas reguler. Kemudian adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama tim BK, di mana tim BK ini ada tugas piket untuk mengawasi, menuntun anak-anak. Kita juga mengoptimalkan kemampuan anak-anak supaya mereka ini dapat benar-benar konsen gitu ya, dipikirkan baik-baik antara anak reguler dan juga anak BK. Selain itu, yang sekolah lakukan adanya kerjasama dengan orang tua, di mana orang tua ini harus tahu bahwa anak-anak sudah dimasukkan di kelas reguler, otomatis orang tua juga tidak bisa lepas tangan, artinya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Dan selanjutnya Ibu, yang dilakukan oleh sekolah adalah untuk anak-anak yang khusus, dalam artian khusus ini memang tidak bisa kita kendalikan, harus membutuhkan tenaga ahli. Kita mengkomunikasikan kepada orang tua supaya
diberikan shadow teacher. Begitu. Dari yang Ibu Yusinta ceritakan ya, yang sudah dilakukan sekolah ini tadi sudah ini ya bekerja sama dengan rekan sejawat, terutama mungkin guru BK ya yang membantu, terus juga sudah berkomunikasi ya, rutin berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut, dan yang terakhir mungkin jika tidak bisa ditangani dengan mendatangkan GPK ya atau shadow teacher ini. Nah mungkin ada hambatan Bu yang ini dalam pelaksanaan tersebut, mungkin bisa diceritakan hambatan seperti apa? Hambatannya untuk kasus-kasus khusus ya Bu ya, karena ada beberapa anak ABK ini yang mengalami seperti ADHD, di mana kita tidak dapat mengontrol, kita membutuhkan tenaga ahli untuk sebagai solusi anak ini. Nah kadang si anak adik-adik ini Bu, itu kita tidak dapat melakukan kontrolin, sehingga ya berdampak untuk anak-anak reguler dengan mendorong anak teman-teman yang lain, kemudian lari, kemudian akhirnya kelas menjadi tidak kondusif seperti itu sih yang tadi. Itu hambatannya ya, dari hambatannya seperti itu. Lalu apa yang dilakukan untuk agar hambatan tersebut bisa diminimalisir? Komunikasi dengan orang tua, bahwa orang tua ini harus menyadari dulu anaknya ini seperti ini, harus ada penerimaan, artinya orang tua ini dapat menerima dengan legowo, sehingga orang tuanya juga dapat memberikan solusi pada sekolah, bisa diajak kerjasama, kolaboratif antara pihak sekolah dan juga orang tua. Kemudian kita melakukan pendekatan pada anak ini untuk mengenali anak ini tuh seperti apa sih, apa yang bisa kita kembangkan kompetensinya, seperti itu. Jadi itu yang sudah dilakukan, dan cara mengatasi hambatannya seperti itu. Terkait hal tersebut ini ya sudah dilakukan di sekolah dan atau akan segera dilakukan, kira-kira kapan? Sejauh ini sudah dilakukan di sekolah kami, tapi belum begitu efektif Ibu, masih dalam proses, ya terus dalam perbaikan. Baik Bu Yusinta, saya simpulkan kembali yang sudah kita bicarakan hari ini, yang kita sudah sharingkan. Ini Bu Yusinta merasa kebingungan terkait anak inklusi ya ABK yang sekarang sudah tidak ada lagi di ruang sumber, dan bagaimana jika digabung dengan anak-anak yang reguler, bagaimana melayani kebutuhannya bersama-sama terpenuhi, seperti itu yang sudah dilakukan sekolah juga. Yang pertama tadi sudah bekerja sama ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, jadi semua guru bekerja sama dengan orang tuanya juga sudah jika tidak tertangani kita bisa memanggil GPK, seperti itu Ibu. Iya benar sekali Ibu. Oke. Jadi semangat ya mengembangkan rencana-rencananya seperti itu, agar ini anak-anak ABK yang ada di sekolah Bu Yusinta bisa terlayani dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, bagaimana sekarang perasaan Bu Yusinta ini? Sudah merasa lega kah, atau pada level mana sekarang perasaan yang dirasakan? Kalau bisa di levelkan, sudah levelnya paling tinggi ya Bu ya, sangat lega karena tadi Bu Nurul sudah memberikan penguatan juga kepada saya. Alhamdulillah kalau sudah merasa lega dan merasa sudah levelnya sudah maksimal. Iya. Semangat untuk ini ya, melayani anak-anak ABK di sekolah, dengan nanti kedepannya saya ingin mendengar cerita dari Bu Yusinta lagi terkait siswa ABK seperti apa gitu. Kabar baiknya saya tunggu. Ya baik Ibu. Semangat ya Bu Yusinta. Ya Ibu, terima kasih. Baik, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Laini. Iya, alhamdulillah tadi panjenengan sudah menyelesaikan, sudah melaksanakan coach ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya dengan saya rasa lancar tadi ya. Sudah lega. Ya, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sejauh ini setelah panjenengan melaksanakan coach,
kompetensi mana yang menurut panjenengan sendiri dinilai yang mampu sudah dikembangkan? Menurut saya tadi dalam proses coaching ini saya sudah mampu mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh dan sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik ya. Pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan coaching yang berikutnya? Kompetensi yang mungkin yang akan lebih saya tingkatkan ini yang bagian ini. Saya rasa mungkin masih kurang ini bagian memberikan pertanyaan yang berbobot ya, supaya nanti kedepannya saya tidak lagi memberikan saran atau solusi pada coach saya. Ya, baik. Boleh saya memberikan satu tanggapan atau kesimpulan Bu Nurul? Ya, baik. Bu Nurul tadi sudah melaksanakan coach di mana sudah mengembangkan beberapa kompetensi, di mana 3 kompetensi dalam coaching itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta menyampaikan pertanyaan berbobot. Namun ada beberapa hal yang harus dikembangkan lagi. Panjenengan menyampaikan bahwa satu hal kompetensi yang paling ingin dikembangkan yaitu untuk memberikan pertanyaan berbobot, gitu ya. Kemudian setelah saya amati juga dalam melaksanakan coaching tadi, Bu Nurul sudah dalam pelaksanaan sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif setelah memaksimalkan potensi, dan saya amati juga tidak menyampaikan saran, ya, juga tidak mengucapkan kata-kata yang mungkin kira-kira itu ya. Saya rasa untuk kedepannya Bu Nurul bisa mengembangkan lagi kemampuan untuk melaksanakan coaching, mungkin kepada guru-guru yang lain secara terbuka. Bu Nurul juga bersedia melaksanakan coaching itu, ya. Dan intinya juga tidak disampaikan kepada orang lain, untuk diri sendiri supaya orang itu merasa lega dan bisa berbicara terbuka. Itu Nurul, ya. Terima kasih selama melaksanakan coaching ini. Semangat untuk terus berlatih melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.